Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Budi atau teman-teman yang saya kasihi. Saya ingin menjelaskan, mempresentasikan mengenai hasil daripada rangkuman dari tiga buku besar utama, yaitu bukunya dari Laudon 2014, lalu ada Ephraim Turner itu yang edisi 2000-an, lalu ada Rainer gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan di bagian ke-1. Bagian ke-1 bab 1 sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Jadi manfaat belajar dari bab 1 di bagian ke-1 ini adalah dari pelajaran bab ini kita bisa melihat dan mempelajari bahwa sistem informasi memang sangat penting. Yang kedua adalah di bab ini ada banyak hal yang bisa dipelajari. Kita bisa belajar mengenai peran sistem informasi dalam usaha bisnis, itu yang pertama. Lalu selanjutnya, hal-hal penting apa yang perlu untuk dicermati. Hal penting yang bisa dicermati dari bab 1 ini sangat banyak, karena kita bisa mengulik dan mempelajari mengenai pentingnya sistem informasi dalam bisnis global. Jadi ini lebih ke pentingnya sistem informasi. Lalu itu di bagian pertama, ada penggunaan sistem informasi yang harus dibarengi dengan perkembangan zaman. Lalu ada tantangan dan hambatannya. Dari bab 1 adalah membahas tentang mengenai sistem informasi dalam bisnis global yang banyak sekali resiko seperti peretasan dan gangguan jaringan. Lalu ada juga yang merujuk dari buku referensi yang saya baca, tantangan terbesar kedua sebenarnya adalah keamanan siber, yang pasti keamanan internet. Jadi dari bagian ke-1 ini menjelaskan tentang yang pertama sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Lalu bab kedua ada bisnis dan kolaborasi global. Jadi ini menjelaskan tentang kerjasama usaha bisnis yang lingkupnya sudah global, karena kita yang hidup di era digital dan memang sistem informasi sangat penting apabila kita bisa bekerja sama dengan perusahaan luar seperti itu. Lalu selanjutnya di bagian ke-1 juga kita belajar mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Nah, ini menurut saya sangat penting karena di dalam usaha bisnis sendiri harus punya organisasi yang kuat dan strategi yang matang, ya, dan kejelasan visi misi perusahaan tersebut. Lalu di bab 4 ada masalah etika dan sosial dalam sistem informasi. Ini menjadi sangat penting karena dalam bagian ini etika sosial dalam bekerja memang harus dijunjung tinggi agar pekerjaan bisa dilakukan dengan baik dan perusahaan bisa menjalankan visi misinya dengan benar tanpa ada gangguan dari satu pihak, individu atau kelompok yang lainnya. Jadi di bagian ke-1 seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian kedua, bab 5 dan 6. Di bagian kedua ini, di bab 5 adalah bagian kedua, infrastruktur teknologi informasi. Jadi apa itu infrastruktur teknologi informasi? Seperti yang kita tahu, bentuknya itu bisa hardware dan lain-lain. Jadi hal yang perlu dicermati di sini adalah, karena ini membahas tentang infrastruktur, jadi tentang layanan, konsultasi, dan integrasi sistem, terutama di bidang teknologi. Lalu platform di digital seluler, di ponsel dan lain-lainnya, dan yang berhubungan dengan perangkat keras dan juga internet. Dan tantangan di sini adalah jika terjadi kelumpuhan jaringan, kelumpuhan sistem seperti yang pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Itu merupakan tantangan dan hambatan yang harus diwaspadai. Lalu kasus yang menarik untuk dipelajari adalah bagaimana, kalau menurut saya kasus yang menarik dari rangkuman Laudon ini adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga sistem dan menjaga keamanan sibernya itu. Lalu selanjutnya ada bagian kedua, infrastruktur teknologi informasi juga. Lalu lanjut ke bab 7 dan 8, itu ada telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Itu merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dalam jaringan internet. Lalu ada pengamanan sistem informasi, bagaimana kita bisa mengamankan sistem informasi dengan baik. Jadi bagian ketiga,
kita ada belajar di bab 9 mengenai aplikasi sistem utama untuk era digital, terutama dalam usaha bisnis. Lalu ada e-commerce, pasar digital, dan juga barang digital. Lalu selanjutnya di bab 11 dan bab 12, di sini ada bab 11 mengelola pengetahuan. Mengelola pengetahuan ini penting terutama bagi sumber daya manusia. Lalu ada meningkatkan pengambilan keputusan. Meningkatkan pengambilan keputusan ini agar jika ada pengambilan keputusan yang salah bisa masuk evaluasi dan bisa diperbaiki di kedepannya agar tidak terjadi kesalahan berulang. Lalu di bagian keempat, bab 13 membangun dan mengelola sistem. Membangun dan mengelola sistem merupakan suatu bentuk komponen yang sangat harus diperhatikan, karena dalam membangun sistem saja itu harus diperlukan kepastian yang jelas dan dibutuhkan pondasi yang jelas, ditambah lagi mengelola dan memelihara sistem. Lalu di bab 14 ada mengelola proyek, dan di terakhir di bagian 4 di bab 15 kita ada membahas mengenai rangkuman terakhir, yaitu mengelola sistem global. Jadi ini bagaimana sistem global yang akan menjadi panduan suatu bisnis dalam melakukan ekspansi ataupun inovasi terbaru di bidang yang lebih besar dan multinasional. Sekian dari saya, Kenneth Manuel, dan saya mengambil 3 buku besar seperti itu. Terima kasih.